DPR ya, atau DPR Peradi dalam hal ini Pak Oto Hasibuan, kami nilai bahwa ini adalah hal yang sangat positif, mengingat perkara pembunuhan Vina dan Eki ini sudah 8 tahun dan sampai hari ini juga belum ada kepastian hukumnya terhadap 3 DPO. Harapan kami semoga dengan dilapornya Rudiana ini bisa membuat terang sebuah peristiwa. Ya. Karena tentunya kalau kita melihat dari putusan para terpidana, memang asal mula perkara ini itu dari Rudiana. Karena yang disampaikan awal bahwa peristiwa pembunuhan ini kan berangkat dari kecelakaan tunggal. Kemudian dia berubah menjadi diasumsikan bahwa ini adalah peristiwa pembunuhan. Kemudian ditangkaplah para pelaku-pelaku sebanyak 11 orang ini. Kemudian 8 yang ditangkap, 3 DPO. Salah satunya yang DPO itu kemarin disinyalir adalah klien kami Peggy Setiawan. Tapi faktanya kita bisa buktikan bahwa itu ternyata Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron. Dan pra-peradilan kami dikabulkan. Semoga dengan laporan Pak Oto Hasibuan selaku kuasa dari 6 terpidana ini bisa lebih membuat terang peristiwa ini. Sehingga kami tidak ada lagi kita menerka-nerka. Artinya Rudiana memang harus memberikan penjelasan secara utuh nantinya di kepolisian, walaupun Rudiana ini adalah bagian dari kepolisian itu sendiri. Tapi yang kita ingin dapat poin yang kita ingin dapat adalah bagaimana peristiwa ini dibuka sejak awal. Karena tidak bisa terlepas bahwa Rudiana memegang peranan penting. Bahkan semua peristiwa ini kan para pelaku itu ditangkap oleh Rudiana. Oleh karenanya kalau sampai adanya laporan ini, menurut hemat kami ini adalah langkah yang sangat strategis dari pihak kuasa para 6 terpidana tersebut. Semoga ada gambaran utuh ke depannya siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Apakah dalam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki ini benar-benar adalah sebuah pembunuhan, atau ini hanya semata-mata adalah kecelakaan tunggal kemudian digiring bahwa ini adalah pembunuhan. Kira-kira demikian. Tapi sebagai tim kuasa hukum Peggy Setiawan, artinya ini kan sempat digaungkan juga dari tim abang juga ya, agar Pak Rudiana segera diperiksa. Oh iya. Memang karena dalam yang dikabulkan kemarin pra-peradilan kami, artinya itu bersumber dari laporan Pak Rudiana. Jadi laporan Pak Rudiana lah ini sehingga klien kami ditetapkan tersangka, kemudian dilakukan penahanan dan sebagainya. Yang kemudian itu di SP3 kan juga, itu berangkat dari laporan Pak Rudiana. Oleh karena itu dengan adanya laporan dari 6 terpidana ini menjadi hal yang sangat baik, hal yang sangat positif. Semoga pihak kepolisian mendapat gambaran itu lebih jelas lagi. Jadi mulai dari awal lagi. Dan ini betul-betul objektif, nggak ada lagi, biar publik juga secara terang benerang dibuka bagaimana penyidikannya nanti ke Pak Rudiana, apakah dilakukan pemanggilan secara cepat, dan harapan kami mudah-mudahan itu bisa jelas, bisa terang benerang, sehingga bisa menentukan apakah benar peristiwa ini adalah sebuah pembunuhan atau semata-mata hanya sebuah kecelakaan tunggal. Kira-kira sebelumnya juga kan ada sosok yang 2 orang ini dilaporkan. Aib dan Dede. Nah, ini menyikapinya seperti apa, Pak? Ya, kalau berkaitan dengan Aib dan Dede, memang kami selaku kuasa hukum Peggy Setiawan sejak awal memang agak kontroversi. Artinya kami menilai keterangan yang disampaikan dengan jarak 100 meter, pelaku dia melihat dalam kondisi malam dan dalam kondisi gelap, kemudian menghafal wajah Peggy Setiawan adalah Peggy Peron. Menurut kami itu terlalu mengada-ngada, sehingga laporan dua dari saksinya kemudian Aib dan Dede dilaporkan. Menurut hemat kami juga itu adalah hal yang positif juga, supaya jelas-jelas tergambar bagaimana asal usul mulanya perkara ini. Karena ini kan sebenarnya perkara ini simpel dan sederhana, manakala Rudiana kemudian Aib dan Dede itu konfrontir mereka ini. Jadi bisa mudah-mudahan dengan digantinya juga, saya dapat juga informasi tadi malam bahwa Mabes Polri akan mengganti penyidik yang menangani perkara ini. Saya pikir itu juga hal yang sangat positif juga. Jadi benar-benar utuh kalau perlu dilakukan penyidikan ini dari awal.
Jadi mulai dari keterangan AF yang memberikan informasi ke Rudiana yang melakukan tindakan-tindakan, melakukan penangkapan dan sebagainya, kemudian menentukan 11 orang pelakunya dengan sangat jelas ya, dia menyebutkan nama-nama tersebut, dan itu ada masuk dalam sebuah putusan yang sudah ingkrah ini. Mudah-mudahan harapan kami dengan 3 orang ini dilaporkan mendapat, kita publik mendapat gambaran utuh, dan klien kami juga lebih mendapat kepastian hukum. Itu yang menjadi harapan kami, sehingga tidak ada lagi yang ada kaitan bahwa Peggy Setiawan adalah Peggy Terong. Sudah tidak ada lagi diskusi, jelas gitu. Terkait ini kan Peggy kan sudah menang pra peradilan juga ya. Iya. Artinya untuk kemungkinan besar Peggy ditahan kembali gitu, mungkin ada nggak sih? Maksudnya apakah nanti dari pihak kepolisian gitu? Kalau menurut hemat saya bahwa ini terlalu jauh ya. Artinya kalau mau dicari-carikan lagi bukti ke Peggy Setiawan, sah-sah saja, asal terpenuhi 2 alat bukti yang baru, bukan alat bukti yang kemarin pada saat ditetapkan tersangka. Itu yang pertama. Tapi menurut hemat saya begini, saat ini sudah diajukan PK, kita tidak bisa pungkiri itu. Artinya apa? Ketika PK Saka Tatal dan 6 terpidana ini dikabulkan, kemudian klien kami contoh dilakukan screening dan dilakukan lagi penahanan, kemudian mereka dikabulkan, ini blunder persoalan. Ini semakin jangan sampai kawan-kawan rekan-rekan kita di kepolisian melakukan kesalahan yang sama. Itu yang kami hindari. Makanya kami harapkan bahwa udah deh, stop dulu kita berpemikiran ke Peggy Setiawan. Stop dulu itu. Kita tunggu dulu hasil PK ini. Kemudian jalankan saja dulu laporan Rudiana ini yang telah dilaporkan, kemudian Dede itu aja, dan sama AF itu aja dulu yang coba dimaksimalkan, coba dilakukan penyelidikan, kemudian ditingkatkan jadi penyidikan. Kira-kira dari 3 orang ini kita bisa dapat gambaran itu. Jadi jangan pikiran kita selalu ke Peggy Setiawan, karena Peggy Setiawan udah clear. Iya kan, dan sampai saat ini tidak mungkin ada pra peradilan dibatalkan oleh pra peradilan. Itu aja intinya. Jadi silakan aja. Ini yang di-push dulu yang 2 LP ini terhadap 3 orang tersebut, itu yang lebih positif untuk diproses. Kemudian kita tunggu lagi bagaimana dengan hasil putusan PK yang diajukan oleh Saka Tatal beserta 6 terpidana ini. Kira-kira demikian. Bang, mengenai yang terbaru nih soal Rasman Nasution kan melaporkan Hakim Eman Sulaiman juga nih ke Mabes Polri yang memutuskan Peggy Setiawan. Setiawan. Mungkin bagaimana Bang? Itu soal Rasman Nasution mau melaporkan Eman Sulaiman. Ulang-ulang saya sudah katakan bahwa Hakim Eman Sulaiman ini hakim yang turun dari surga. Ini malaikat yang turun dari surga datang ke Pengadilan Negeri Jawa Barat, dipakai untuk memutuskan perkara ini. Saya sudah bilang bahwa dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik, secara objektif, adil, jujur, dan transparan. Nah, harusnya semangat keadilan itu harus dijaga, harus dipelihara. Jangan kita matikan. Ini ngawur. Saya mau bilang bahwa ini ngawur. Terus kemudian mau lapor ke Sudah dilapor. Komisi, dia lapor ke Komisi Yudisial. Ini saya pikir ini hal yang keliru. Komisi Yudisial itu hanya dia mengawasi dan dia melakukan memeriksa etik, hanya memeriksa etik, bukan soal putusan. Kalau soal putusan, katakanlah dia kena etik, tapi tidak bisa merubah putusan itu. Sama, saya kasih contoh begini. Pada saat Gibran, ya kan, diputus, Pak Anwar Usman kan kena etik, tapi Gibran kan tetap terus calon wapres dan terpilih, kan begitu. Jadi saya kira laporan Rasman ke sana juga, ke Komisi Yudisial juga keliru, karena Komisi Yudisial Hakim KY itu hanya memeriksa etik, bukan soal putusan.
Jadi saya pikir adik saya Rasman Nasution ini jangan terlalu menggebu-gebu, karena orang biasa kalau selalu menggebu-gebu ini nanti kesandung, jatuh susah bangun. Saya pastikan itu. Ya. Ini berat, saya bilang. Ini bisa, sekali lagi saya bilang, ini bisa demo berjilid-jilid di Republik ini. Kalau memang tidak mau menerima putusan pra-peradilan yang sudah diputus oleh Hakim Iman Sulaiman yang saya bilang dari surga ini, bubarkan sekarang itu pra-peradilan itu. Jangan ada lagi pra-peradilan Republik ini. Ini bisa berbahaya. Masa, apa pertanyaan saya? Apakah seorang kuli bangunan, seorang miskin, nggak punya apa-apa, tidak boleh mendapat keadilan di Republik ini? Apakah keadilan itu hanya milik orang kaya, milik pejabat, milik pengusaha, milik orang tertentu saja? Ini tidak fair. Jadi saya berharap supaya kalau misalnya Rasman Nasution ini adik saya ini, saya dari sini saya pastikan, saya mau ingatkan adik saya ini, sekali lagi jangan lari terlalu kencang, nanti kesandung batu jatuh tidak bangun lagi. Ya, apalagi kan semalam juga kan dikonfrontir kan Bang Rasman sama Peggy kan sampai mengulang ibaratnya membahas tato yang dulu Peggy punya dan harusnya dihapus. Ini di kuat lagi kalau itu kalau saya yang tadi malam di sana, saya akan tegur Aiman, saya juga akan tegur si Rasman Nasution. Nggak bisa, orang baru keluar penjara, mentalnya lagi bla, dia sementara dia punya psikis kan drop sekali. Nah dia baru keluar, psikisnya, mentalnya itu baru pulih, dia baru menghirup udara segar, baru pulih, dikriminalisasi, pembunuhan karakter terhadap anak ini, lalu tiba-tiba dipertontonkan di seluruh Indonesia dengan apa tuh tadi malam itu, acara apa itu, suara Rakyat bersuara. rakyat bersuara. Itu kan kita sebagai praktisi hukum, sebagai khususnya saya lawyernya Peggy Setiawan, bahkan saya komunikasi dengan, kami berdua berkomunikasi, saya bilang bahkan di grup Rapid saya kasih tahu, kalau saya yang ada tadi malam saya akan stop itu acara. Kalau dipaksa, saya ajak Peggy kita keluar. Itu apa-apaan itu? Rasman mencecar dia. Itu kan bukan lawan kamu. Untuk anak sekecil itu, anak nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Kamu seperti polisi, emang Rasman kamu penyidik? Mau maksa-maksanya desak-desak orang seperti begitu. Lalu Aiman juga seperti itu. Harusnya jangan, harus dibatasi. Ya, kalau saya ada tadi malam saya nggak izinkan itu. Bang, menyayangkan nggak sih dengan tindakan-tindakan Rasman saat ini gitu, mengingatkan Rasman itu kan mungkin bisa dibilang di luar dari kapasitasnya dia, bukan sebagai pengacara dari terpidana atau siapapun. Jadi Ya, jadi memang sejak awal kami katakan Rasman kan ingin masuk dalam perkara ini. Bahkan di media juga jelas sekali Rasman menyampaikan siapa sang barang untuk jadi kuasa hukum Peggy Setiawan. Tapi yang kemudian terus terang di tim-tim ini kami tolak kok. Kami tolak. Ironisnya adalah ketika kami tolak, kemudian menjadi bersebelahan, melakukan seolah-olah ini adalah kuasa dari pihak kepolisian atau representasi dari kepolisian. Sekarang kawan-kawan nilai sendiri, apakah keterangan Rasman ini positif untuk kepolisian? Ayolah kita ukur, coba kita uji, kita lihat komentar-komentarnya. Karena ini kan terlalu seolah-olah ini adalah kuasa, ini adalah representasi, seolah-olah kepolisian ini dibela hanya seolah dari Rasman. Dan kalau kita lihat secara utuh, kami dengan pihak kepolisian khususnya Polda Jawa Barat ini sudah clear and clear. Bahkan saat kami akan mengeluarkan Peggy Setiawan, menyebut Peggy Setiawan, kami bertemu, ngobrol bersama secara baik. Kita tidak dalam rangka memperpanjang-panjang ini persoalan ini lagi. Artinya ketika itu ada kekeliruan, ya sudahlah, sama-sama kita saling memahami. Tapi kemudian ada pihak-pihak yang dia tidak dirugikan sama sekali oleh Peggy Setiawan, tidak pula juga dirugikan oleh pihak kepolisian. Langsung seolah-olah pasang badan, memberikan komentar-komentar
dan terkesan menuduh Peggy Setiawan adalah selaku pelakunya, seolah-olah sama kayak acara tadi malam ya, mengatakan tato ini apa hubungannya? Apa hubungannya? Peristiwa ini adalah peristiwa pembunuhan, bukan yang pelakunya adalah orang yang bertato. Nggak ada kaitan itu. Kemudian ini harus dibangun bahwa seolah-olah ini ada kebohongan. Kebohongan apa? Jangan mengukur persoalan. Jadi yang dicari DPO itu berbeda sama Peggy Setiawan. Jangan sengaja dikait-kaitkan bahwa yang bertato itu seolah-olah buruk. Banyak kok orang-orang yang bertato, musisi-musisi itu bertato, seniman-seniman itu bertato. Apakah ini juga kita harus maknai bahwa ini negatif? Tentunya tidak. Itu adalah kebebasan seseorang. Hanya yang kami sangat sayangkan adalah klien kami Peggy Setiawan ketika hadir di acara Rakyat Bersuara, kemudian harus dicecar pertanyaan seolah-olah adalah pertanyaan penyidik, pertanyaan seolah-olah menjebak. Kami sayangkan kalau saudara Rasman kemudian bertanya kepada Peggy Setiawan yang notabene hanya tamatan SMP, apa seperti itu intelektualnya? Itu yang kami pertanyakan. Jangan seperti itu. Kalau mau pertanyakan, tanya kami atau tanya Bang Niko Kili-Kili, kan jelas di situ. Di situ juga ada Pak Tony. Kenapa nggak tanya Pak Tony? Nggak fair lah, seolah-olah orang mau disudutkan. Dicarilah datanya pemain bola, apa-apaan ini. Kalau dia punya tato atau apa semua, bukan tato ini, bukan nggak ada tato ini nggak mencirikan apa-apa. DPO 3, DPO itu bukan juga karena dia bertato, nggak ada kaitan sama bertato-tato ini. Tapi itu terus yang disudutkan. Kami betul-betul kami menonton kemarin itu, ini adalah tindakan-tindakan yang kurang etik juga lah kalau menurut pandangan saya. Kira-kira seperti itulah. Nah, yang terbaru saat ini Rasman Nasution juga saling serang nih sama Farhad Abbas dan dia melaporkan Farhad Abbas juga ke Polda Metro Jaya. Gimana nih, Pak? Saya kemarin itu sudah ditanya soal ini, soal Rasman Nasution dan Farhad Abbas saling menyerang. Saya bilang dua-duanya itu adik saya, baik Farhad maupun Rasman Nasution itu adik-adik saya. Jadi saya bilang islahlah kalian dua, saya siap untuk memediasi. Bahkan sudah keluar tadi pagi itu beritanya, saya kirim ke Rasman, saya kirim juga ke Farhad Abbas. Tahu Rasman kirim ke saya, dia sudah melaporkan Farhad Abbas juga. Nah, Farhad sudah kirim ke saya, dia lapor Rasman. Tadi pagi Rasman juga kirim ke saya bahwa dia sudah lapor Farhad Abbas. Jadi ya kita nonton aja lah. Saya pikir ini kita bikin capek penyidik. Kita udah pusing dengan kasusnya Vina Eki, ditambah lagi 2 orang ini masuk, satu pengacara Saka Tatal, satu representasi dari siapa kita nggak tahu. Sepertinya apakah dia juru bicara Polda Jawa Barat ataupun dia pengacaranya Polda Jawa Barat, ya kan? Saya nggak tahu legalitasnya seperti apa. Tapi akhirnya dia berdua saling serang, sekarang udah saling lapor. Maksudnya dua-dua ini saya kenal baik, dua seperti adik saya sendiri. Makanya saya bilang saya siap untuk memediasikan dua kalau mereka dua mau berdamai, kan gitu. Saya udah kasih tahu juga ke Rasman, kasih tahu ke Farhad juga, udahlah berdamailah. Karena kita mendengar bahwa waktu Rasman menyerang Farhad Abbas dengan kata-kata kotor, dengan saya bilang bahwa ini bukan tindakan seorang advokat yang profesional, ya kan? Dia harus elegan. Dia ini public figure, harusnya soft, nggak hantam sembarangan. Dan suaranya tuh ini kan teriak. Tapi kalau orang malas teriak dia marah. Nah ini nggak fair juga. Nggak boleh begitu. Jadi saya harap bahwa dia berdua ini berdamai, supaya kalau dia berdua ini damai, Indonesia ini damai, ya kan? Lama-lama orang nggak mau pakai advokat loh, orang nggak mau pakai pengacara kalau lihat kelakuan mereka kayak begini, ya kan? Kita harus tunjukkan sifat kita, profesionalisme kita. Advokat ini adalah advokat itu adalah jabatan mulia, profesi yang mulia, ya kan? Jadi kita harus tunjukkan ke masyarakat bahwa betul-betul kita ini, seorang advokat ini bisa dipercaya, dapat memberikan kenyamanan, dapat memberikan keadilan, ya, dapat memberikan kedamaian. Bukan kita saling menyerang, saling ribut, sekarang udah saling lapor.
Ya itu sendiri berdua, saya nggak mau masuk ke situ, tapi karena dua-dua ini saya kenal baik, udah seperti adik saya sendiri, ya saya berharap supaya dia berdua damai lah. Ya kalau mau islah, saya siap memediasi dia berdua. Bang, ini yang belum detik ada statement dari Ibu Elsa terkait kalau Peggy ini sebenarnya orang kaya. Menanggapinya gimana? Ibu Elsa yang orang kaya. Loh, saya ini pengacaranya Bu Elsa, ini saya nih loh. Saya pengacaranya Elsa Sharif. Jadi yang orang kaya itu Bu Elsa, bukan Peggy Setiawan. Saya sudah datang ke rumahnya Peggy Setiawan di Cirebon, kamar mandinya nggak ada atapnya. Coba silakan ada di wartawan ke sana. Nggak ada, masuk kampung jalan masuk ke rumahnya. Aduh, udah. Jadi jangan mengada-ngada. Kan? Karena saya ini loyalnya Ibu Elsa. Saya loyalnya Peggy Setiawan. Ada di wartawan sekarang tanya saya tentang Ibu Elsa. Ibu Elsa, saya loyalnya Ibu Elsa. Dalam kasus yang lain. Bang, terakhir mungkin dari saya, mungkin ada pesan nggak sih Bang untuk Rasman, untuk Farhad Abbas dari Abang sebagai senior pengacara? Saya pesankan untuk kedua adikku tersayang, adikku Farhad tersayang, adikku Rasman tersayang. Marilah duduk bersama, kita luruskan semua masalah yang belum terselesaikan. Di dunia ini tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua bisa kita selesaikan, asalkan harus saling rendah hati. Mari kita kedepankan kedamaian, ketentraman, rasa persaudaraan, rasa persatuan sesuai dengan Pancasila, Persatuan Indonesia. Mari kita kedepankan yang positif saja. Apalagi mereka dua ini, wah, ini betul-betul public figure yang saat ini sedang setiap hari itu ditonton oleh masyarakat. Ya, kalau udah sering lapor seperti begini, apa yang kita mau contoh dari kedua tokoh ini? Ya? Jadi udahlah, saya minta supaya kalian tuh berdamai aja daripada saling ribut. Satu cabut perkara di Jakarta Selatan, satu lagi Rasman nggak tahu dia lapor di mana tadi, itu saya Polda Metro Jaya. Udah cabut, duduk, udah berdamailah berdua, nggak usah ribut-ribut kayak begitu. Oke, Oke, mantap. Bang.